Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujastiawati dengan NIM C0E021015 akan membahas materi tentang perhitungan pajak penghasilan. Yang pertama, dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari modal. Yang ketiga, penghasilan dari pekerjaan ataupun hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Yang keempat, penghasilan nilai-nilai lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Yang kedua, adapun komponen kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah apabila penghasilan bruto telah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai dari tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kompensasi kerugian vertikal, dan yang kedua, kompensasi kerugian horizontal. Adapun contoh dari kompensasi kerugian vertikal bisa dilihat sendiri. Ini yang pertama, andai kata satu keuntungan hotel dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berturut-turut sebagai yang pertama 20 juta, 30 juta, 40 juta, dan seterusnya. Maka hitung kompensasi serta pajak terhutang yang harus dibayar perusahaan adalah daftar perhitung kompensasi. Bisa dilihat di tabel. Jadi, sisa kompensasi kerugian sebesar 40 juta tidak dapat dikompensasikan lagi terhadap keuntungan pada tahun 2014 dikarenakan telah lewat dari masa 5 tahun. Tarif pajak badan untuk tahun 2014 yaitu 25% dikali dengan 10 juta sama dengan 2.500.000. Pajak terhutang pada tahun 2014 yaitu sebesar 2.500.000. Pajak yang terhutang pajak badan untuk tahun 2015 yaitu 25% dikali dengan 100 juta yaitu sebesar 25 juta. Jadi pajak yang terhutang pada tahun 2015 yaitu 25 juta. Selanjutnya, contoh soal kompensasi kerugian. Kerugian horizontal yaitu PTX pada tahun 2015 menyelenggarakan usaha biro perjalanan, usaha kuliner, dan taksi. Hasil usaha selama 2015 masing-masing adalah sebagai berikut, yaitu di atas 50 miliar. Usaha biro perjalanan merupakan diperoleh untung sebesar 400 juta. Usaha kuliner rugi 800 juta. Dan usaha pertaksian untung 200 juta. Maka kompensasi yang dapat dilakukan adalah biro perjalanan umum untung 400 juta. Yang kedua, konstruksi rugi 800 juta. Untung pertaksian 200 juta. Jadi pada tahun 2015 Rp 200 juta. Maka pada tahun 2015 perusahaan tidak membayar pajak kerugian pada tahun 2009 sebesar 20 juta. Tersebut dapat dikompensasikan atas keuntungan yang mungkin diperoleh pada tahun berikutnya, yaitu tahun berturut-turut selama 5 tahun. Yang ketiga, tarif pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tarif pajak umum, yang itu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, tarif pajak khusus untuk penghitungan PPh pasal 21, 22, 23, 26 dan PPN, PPNBM dan BPHTB. Yang keempat, saat terhutang pajak adalah penganut sistem yaitu pada akhir tahun
Pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi SPT PPh. Menghitung pajak penghasilan dengan norma perhitungan pajak. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.